Jadi materinya ini namanya 4 langkah melunasi hutang riba ya. Saya tulis di sini. 4 langkah melunasi hutang riba. Insya Allah ini powerful. Saya juga sebenarnya nggak menyangka bahwa materi ini bisa bermanfaat bagi yang lain. Jadi ceritanya tadi sudah saya kasih sedikit. Saya pernah bikin di Pekanbaru, ya. Di Pekanbaru saya bikin judulnya ini. Kemudian hadirlah 30 orang yang memang yang karena judulnya itu semuanya punya hutang riba. Semuanya punya hutang riba. Nah, setelah saya jelaskan dari jam 9 sampai jam 5 targetnya memang itu. Hampir seluruhnya ya, seluruhnya kalau nggak salah saya itu bisa menghitung caranya melunasi hutang riba. Nah, kemudian setelah berjalan waktu, setiap sesi seperti ini kalau ada banyak yang punya hutang riba yang ingin diselesaikan, saya kasih free. Nah, sekarang saya mau tanya dulu nih. Yang punya hutang riba angkat tangan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nambah terus ya. Tadi 10. Awal tadi 2. Oh iya. Ngaku, kalau ngaku insya Allah selesai. Kalau nggak ngaku saya nggak tahu tuh. Oke, baik. Jadi itu ya, 4 langkah melunasi hutang riba. Nah, langkah-langkah ini karena dia 4 langkah, ini ada langkah 1, 2, 3, 4. Ini teman-teman perlu catat. Kalau yang tidak punya catatan boleh pakai handphone catat. Ini karena ini memang perlu melatih, perlu menulis gitu. Ini praktek ya. Nah, langkah pertama ini adalah langkah mindset. Tahu mindset ya? Pola pikir. 2, 3, 4 ini adalah langkah teknis. Ya, betul-betul teknis. Jadi ini ada perpaduan antara mindset dan teknis, cara-cara hitung. Nah, sebelum saya melanjutkan ke bawah lagi, saya mau tanya, yang punya hutang riba tadi angkat tangan lagi? Ya, makasih. Keinginan Anda semua untuk keluar dari riba itu level berapa? Levelnya 1 sampai 10. Oh, langsung 10 ya. Padahal saya mau bilang kalau level tertingginya 1 gimana? Berarti level 10 ya. Level 1 ya berarti nggak mau, sebenarnya biasa-biasa aja. Level 10 artinya memang pengen banget. Tidak bisa tidak keluar dari riba. Kalau nggak keluar dari riba, uring-uringan, sakit perut, pusing-pusing, mual-mual gitu. Betul? Sudah sampai ke situ? Dan memang harus segitu. Kenapa? Ketika kita punya hutang riba, ya, yang di belakang kita ini apa? Yang di belakang kita ini api neraka. Siap mengejar kita. Kalau manusia, Pak, ya, kita punya manusia ini ada ilmu namanya the power of kepepet. Pernah dengar? The power of kepepet ini seperti ini. Seseorang kalau kepepet, misalnya dikejar warga sekampung, ya, ada tembok 7 meter tuh bisa dia lompati, Pak. Bisa dia panjat ya. Atau dikejar singa. Nah, yang ngejar kita ini bukan singa, bukan warga sekampung. Yang ngejarnya apa? Berarti harus lebih dari kepepet tersebut. Harusnya seperti itu. Oke. Nah, ini ada 4 langkah melunasi hutang riba. Jadi levelnya level berapa? 10. Levelnya level 10. Artinya level 10 ini seperti itu. Memang pengen banget. Kalau level 10 ini ada syaratnya, Pak. Apa syaratnya? Syaratnya adalah dibuktikan. Apa syaratnya? Dibuktikan. Jadi memang kalau levelnya level 10 harus dibuktikan. Tidak hanya cuma ngomong doang. Kalau ngomong doang semua orang bisa ya. Nah, level berapa? 10. Syaratnya dibuktikan. Oke. Jadi fokusnya adalah ini, melunasi. 4 langkah melunasi hutang riba. Fokusnya melunasi. Apa fokusnya? Melunasi. Ya, itu dia. Baik. Baik, kita akan langsung masuk. 1, 2, 3, 4. Langkah pertama adalah langkah mindset. Tetapi dalam penelitian saya, setelah saya memberikan materi ini, justru langkah pertama inilah langkah yang paling dahsyat. Langkah pertama ini, menurut saya, ini bobotnya ini 70%. 2, 3, 4, ini hanya 30%. Ibaratnya kalau langkah pertama ini 70%, ini seperti kita membangun jembatan, Pak, atau jalan layang ya. Langkah pertama ini adalah bangunan utamanya. Udah jadi dia sebenarnya. Tetapi 2, 3, 4 ini tinggal menambah aspalnya, tinggal menambah catnya, lampu jalannya itu, ornamen-ornamen lain-lain. Ya, jadi langkah utamanya justru di langkah pertama. Oke. Siap untuk langkah pertama?
Level berapa? 10. Oke, baik. Saya langsung tulis langkah pertama kita ini bobotnya 70%. Saya tulis istilah namanya dulu ya. Namanya adalah ini. Nanti saya jelaskan. Nah, langkah pertama ini namanya adalah hijrah 100%. Apa itu hijrah 100%? Ini baru saya jelaskan ya. Hijrah 100% itu seperti ini. Ya, ini ada hijrah 100%. Hijrah 100% itu adalah ada 5 elemen. Silakan yang mau catat ya. Elemen pertama namanya ini. Saya tulis dulu ya. Ya. Hijrah 100% ini ada 5 elemen. Yang pertama adalah hijrah secara kolbu. Yang kedua hijrah secara ibadah. Yang ketiga hijrah secara akhlak. Yang keempat hijrah secara ilmu. Yang kelima hijrah secara fisik. Nah, hijrah secara kolbu maksudnya seperti apa? Nah, ketika kita ingin keluar dari riba, ya, niat kita haruslah benar-benar hanya karena Allah semata. Ikhlas karena Allah. Kenapa harus saya sampaikan ini? Karena ada orang-orang, Pak, yang ingin keluar dari riba, niatnya adalah ingin kaya. Aduh, bosan saya nih dengan cara riba nih, miskin saya. Siapa tahu dengan saya tidak pakai riba saya jadi kaya. Nah, ada yang seperti itu. Nah, niatnya bukan seperti itu. Niatnya harus betul-betul mengharapkan ridho dari Allah. Harus itu. Jadi betul-betul ikhlas mengharapkan ridho Allah. Dia tahu bahwa riba ini adalah dosa besar, Allah memurkainya, Allah melaknatnya, maka dia harus keluar dari riba dengan tujuan mengharapkan ridho Allah. Kemudian setelah dia membersihkan niatnya hanya karena Allah, dia meminta hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, tidak meminta kepada selain Allah. Misalnya meminta kepada kuburan, meminta kepada pohon. Ada orang yang minta seperti itu ya, meminta kepada yang lain-lain. Dia meminta hanya kepada Allah, berdoa dan yakin Allah akan mengabulkan doanya untuk keluar dari riba. Karena kalaulah hanya untuk mengeluarkan bapak ibu dari riba itu mudah bagi Allah. Kenapa? Bumi beserta isinya ini siapa yang menciptakan? Allah. Maka Allah katakan, mintalah kepadaku, niscaya aku akan beri. Maka kadang-kadang kita minta kepada Allah yakin bahwa Allah akan beri. Karena mudah, Pak. Sedang orang kafir saja Allah beri kan? Allah beri dunia ini bagi mereka. Maka apalagi tujuan kita ini ingin keluar dari riba, ini tujuan akhirat. Betul nggak? Maka kita minta dan yakin bahwa Allah akan kabulkan. Kemudian setelah kita yakin Allah akan kabulkan, kita berserah diri dan bertawakal kepada Allah. Lakukan yang terbaik. Jadi yang namanya tawakal itu, Pak, bukan diam saja. Tawakal itu adalah berserah diri setelah melakukan upaya maksimal. Dia gantungkan lagi hasilnya kepada Allah. Dia do the best saja. Ya, jadi hijrah secara kolbu ini maksudnya adalah niatnya lurus karena Allah, dia meminta hanya kepada Allah, kemudian dia yakin bahwa Allah akan mengabulkan doanya, dan dia berserah diri kepada Allah. Inti dari hijrah secara kolbu ini sebenarnya adalah apa? Tauhid. Apa intinya? Tauhid. Dia hanya mengesahkan Allah semata.